Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Siti Juwaria. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan mereview tiga modul ajar retaker miliknya Bapak Ibu yang belum lulus. Nah, banyak pertanyaannya Bapak Ibu di YouTube saya, kenapa sih modul ajar saya kok nggak lulus ya? Kenapa saya tidak lulus UKIN? Nah, saya akan mencoba mereviewnya sesuai dengan penilaian ya Bapak Ibu, indikator penilaian begitu ya. Kali ini saya akan membahas tiga modul ajar, yaitu modul ajar dengan eh, materi perilaku konsumen dari Universitas Negeri Medan. Kemudian saya akan membahas mapel matematika yaitu dari LPTK Musamus Merauke dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, tiga guru ini, modul ajar miliknya tiga guru ini tidak lulus UTBK, tidak lulus UKIN ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar miliknya Bapak Ibu ini di mana letak kekurangannya sehingga dari proses belajar ini Bapak Ibu bisa ini ya, bisa merefleksikan diri, semoga besok eh, belajar dari kesalahan dan bisa menyiapkan modul ajar dan video terbaiknya di UKPPG selanjutnya. Baik, saya akan mereview yang pertama, yaitu ini miliknya Bu ON ya. Saya samarkan namanya gitu ya. Baik, jadi di sini ada cover, kemudian modul ajar perilaku konsumen yang disusun oleh Ibu ON ini dari SMK Negeri 1 Dolo Sanggul, Kabupaten Sumbang, Sundutan tahun 2024. Baik, kemudian modul ajar di sini modul ajar perilaku konsumen, nama penyusun, program bisnis digital, kemudian instansinya SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, fase kelas 10 Gasal, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Jadi kalau saya sarankan ini 2 JP gitu ya Bapak Ibu, kemudian dalam kurung 2 kali 45 menit. Jadi nanti tim penilainya bisa melihat ya, oh ini berarti video utuhnya 90 menit gitu ya. Kemudian jumlah pertemuan ini sebenarnya tidak ini ya, Bapak Ibu tidak usah juga tidak apa-apa karena memang modul ajar untuk UKIN itu satu kali pertemuan ya. Oke, kemudian di sini ada elemen perilaku konsumen, kemudian CP, capaian pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu nanti ada bagian dari CP, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini belum sesuai dengan kaidah ABCD. Apa itu ABCD? Ini saya ingatkan lagi, saya kira insya Allah Bapak Ibu sudah paham betul itu ya ABCD. A itu audien. Audien adalah peserta didik, siswa, murid. Nah, itu audien. Audiennya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah behavior. Behavior itu ditandai dengan kata kerja operasional. Contoh, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Ini adalah behavior. Hanya ada A dan B saja. C-nya kondisinya belum ada. Kemudian D-nya degree belum ada. Degree itu bisa dengan baik, dengan benar, dengan cermat gitu ya. Contohnya eh, contohnya membuat kondisi. Kondisi itu seperti ini ya, Bapak Ibu. Biasanya ditandai dengan kata setelah, dengan, melalui gitu ya. Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, koma itu adalah contohnya dari kondisi ya. Peserta didik audien mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Ini adalah behavior dengan baik, dengan cermat, boleh. Nah, itu adalah degree ya Bapak Ibu. Baik, kemudian ini modul ajar ada tujuan, kemudian ini adalah rencana, yang B adalah rencana asesmen. Jadi nanti penilaiannya ini ya
instrumen penilaian ada awal, tes tulis, proses, checklist, itu ada LKPD nanti dinilai, kemudian ada akhir atau sumatifnya tulis. Baik. Kemudian di sini langsung ada langkah-langkah pembelajaran konsep perilaku konsumen. Baik. Ibu, ini saya lihat modul ajar itu ada informasi umum dan informasi inti. Nah, ini tulisannya modul ajar tapi seperti RPP gitu ya. Nah, itu yang belum ini yang belum perlu di ini ya, perlu direvisi gitu ya. Langkah-langkah pembelajaran. Ya, Ibu di sini seharusnya kan ada informasi inti, informasi umum gitu ya. Kemudian model pembelajarannya apa yang dipakai karena ini modul ajar ya. Metodenya begitu. Apa. Kemudian langkah pembelajaran, kegiatan pembuka, guru menyiapkan peserta didik secara mental dan fisik untuk mengikuti pembelajaran dengan cara menyapa, menanyakan kabar, berdoa. Guru mendorong peserta didik untuk belajar dengan sikap kerja aman, disiplin, tanggung jawab. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ada asesmen awal, diolah untuk perencanaan pembelajaran berdiferensiasi atau pemetaan kemampuan peserta didik. Nah, Bapak Ibu kalau bisa, kegiatan asesmen awal itu hasilnya sudah dituliskan di modul ajarnya, hasilnya. Jadi nanti di video pembelajaran, asesmen awal itu tidak perlu dilakukan, tetapi sudah ada pemetaannya ya, nanti pemetaannya. Jadi kalau dalam asesmen awal 2JP itu tidak ini ya, tidak cukup waktunya, gitu ya. Tapi asesmen awal itu seperti apa, kemudian pengelompokannya, pemetaannya hasilnya seperti apa, dimasukkan ke lampiran. Itu saran saya. Kemudian di sana ada kegiatan inti pertemuan satu konsep perilaku konsumen. Guru menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk PPT, guru mengajukan pertanyaan, guru meminta peserta didik mengidentifikasi, guru menjelaskan konsep perilaku konsumen, guru melakukan observasi selama proses pembelajaran. Ini intinya. Nah, seharusnya Bapak Ibu kegiatan inti itu memperlihatkan model pembelajaran, sintak dari model pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu model pembelajaran contoh ini ya PBL, ada 5 sintak. Maka akan dilihat tuh sintak-sintaknya kegiatannya bagaimana. Kalau Bapak Ibu di sini mau ngangkat diferensiasi, maka diferensiasinya itu berada di langkah pembelajaran yang mana. Itu tidak ada. Jadi kalau saya ngomong ini kosongan kegiatan intinya, kenapa? Model pembelajarannya tidak kelihatan, strategi pembelajaran juga tidak kelihatan, ice breakingnya di mana letaknya juga tidak kelihatan. Gitu ya. Oke, kegiatan penutup guru bersama peserta didik melakukan refleksi, menyampaikan agenda pembelajaran tindak lanjut. Dari kegiatan penutup saja Bapak Ibu ini sudah kurang tepat. Karena apa? Penutup itu bisa juga ada post-test atau penilaian akhir sumatif yang sudah Ibu rencanakan ya. Direncanakan itu di sini ada sumatif tes akhir, tetapi di tes akhirnya tidak ada ya. Maksudnya itu harus terlihat penilaiannya. Penilaian di akhir. Kemudian ada kesimpulan. Setelah kesimpulan baru refleksi. Setelah itu menyampaikan agenda pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa berdoa gitu ya. Jadi di dalam instrumen penilaian itu ada doa di awal dan di akhir, baik modul ajarnya dan video pembelajarannya ya. Oke, baik. Kemudian saya asesmen ya. Asesmen. Nah, ini kalau asesmen seperti ini ya Bapak Ibu, kemudian ada LKPD. Nah, ini kalau bisa, asesmennya kan sudah disebutnya, makanya saya bingung di sini. Ini RPP gitu ya, apa modul ajar. Jadi kalau mau bikin modul ajar, modul ajar. Kalau mau bikin RPP, RPP. Jadi kalau ini sepertinya campur ya, antara modul ajar dengan RPP. Baik. Jadi kalau sudah di sini, penilaiannya kan sudah rencana asesmen atau penilaiannya sudah. Maka ya sudah di sini kita selesaikan. Kemudian asesmen itu kita bikin lampiran. Jadi lampiran itu Bapak Ibu minimal ada 4. Jadi kalau lebih bagus boleh. Jadi yang pertama lampiran 1 kasihlah cover ya di sini lampiran 1 asesmen. Asesmennya harus ada tiga-tiganya pengetahuan, keterampilan dengan sikapnya harus ada.
Contoh, boleh Bu dikasih asesmen awal, boleh, bagus sekali asesmen awal. Untuk nanti anak mengetahui pemetaan atau pengelompokan siswa, belum siap, siswa yang siap, siswa yang menguasai ya, menguasai topiknya. Itu boleh ini hasilnya. Nanti berapa orang? Yang belum siap berapa orang, yang sudah siap berapa orang, yang menguasai berapa orang. Soalnya juga ada. Nah, itu namanya hasilnya pemetaan diferensiasi. Jadi nanti dalam langkah-langkah pembelajaran sudah tahu nih diferensiasinya mau dikeluarkan apa, diferensiasi konten, proses, atau produknya. Di mana langkah-langkah pembelajaran tersebut. Oke, baik. Ini jadi kemudian asesmen proses. Asesmen proses itu kan ini ya LKPD dengan asesmen itu berbeda ya Bapak Ibu penilaiannya, beda lampiran. Jadi kalau memang mau asesmen prosesnya, bukan LKPD-nya ini yang dilihatkan, tetapi jelas prosesnya yang mau dinilai apa ya, apa kerjasamanya, menyampaikan idenya, saat presentasi, atau keaktifan bertanya. Nah, ini adalah bukan LKPD-nya, tetapi apa yang akan dinilai oleh Bapak Ibu. Ini juga sudah kurang tepat ya di sini apa kalau ambigu. Jadi LKPD proses penilaian, tapi LKPD-nya yang dimasukkan. Nah, ini asesmen prosesnya itu kurang tepat kalau isinya ini ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian penilaian sikap. Penilaian sikapnya sudah ada. Sikapnya profil pelajar Pancasila, aspek yang akan dinilai boleh ya. Uh, Oke, yang dinilai baik, tidak baik, sangat baik. Berilah skor pada kolom aspek yang dinilai pada tingkat kemampuan sesuai dengan indikator pengamatan. Nah, ini yang tidak baik apanya gitu ya? Aspek yang dinilai. Oh, baik. Jadi nomor satu, karena ini Bapak Ibu ambigu ya. Kalau saya lihat tuh ambigu, ambigu di sini. Ini pakai satu, dua, tiga keterangan skor penilaiannya. Kemudian di sini aspek yang dinilai. Di sini satu, dua, tiga. Kadang ambigu ya kalau saya melihat. Tapi kalau ini Bapak Ibu yang atas tuh Bapak Ibu kasih A, B, C, D biar beda gitu ya dengan skor yang diberikan. A, B, C, D, A-nya beriman dan bertakwa, B-nya kebinekaan global bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Kemudian di sini adalah tempatnya skor ya. 4 kah, 5 kah, 2 kah, 1 kan begitu. Nah, itu ya. Tuh. Kemudian sumatifnya, baik. Ini sumatif itu hanya soal. Bapak Ibu, kalau itu asesmen silakan. Kalau sumatif itu atau pengetahuan ya. Ini sumatif untuk menilai pengetahuan karena isinya soal. Pastikan ada kisi-kisinya. Kisi-kisi itu kan biasanya dibuat dalam tabel, ada nomornya, ada soalnya gitu ya. Ada kolom satu nomor, kolom dua soal, kolom tiga itu adalah kunci jawaban, kolom empat boleh level kognitif. Jadi level kognitifnya harus C4, ada C5, ada C6. Kalau ada semuanya, maka nilainya sangat baik gitu ya. Dan pastikan kalau ini hanya soalnya saja gitu ya. Pastikan ini soalnya ada soalnya, ada kisi-kisinya, kemudian ada soalnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Tuh. Oke, apakah soal ini hot semua gitu ya? Soalnya hot itu adalah soal jika dia level kognitifnya C4, C5 dan C6 begitu. Kemudian lampiran ketiga gitu ya, media pembelajaran. Nah, ini juga media pembelajaran isinya bahan, alat, media, pendekatan pembelajaran, profil pelajar Pancasila ini E. Nah, saya bingung ini. Makanya ini kaitannya sama yang masih di atas gitu ya. Ini masih sama yang di atas antara kalau sudah Bapak Ibu pastikan ya, ini antara lampiran, bagian lampiran dan pada bagian modul ajar intinya Bapak Ibu itu yang mana gitu ya. Ini antara lampiran sama bagiannya itu modul ajar utama itu masih tumpang tindih. Nah, jadi kalau memang lampiran dua kan kita tadi sudah ya asesmen, lampiran penilaian, kemudian lampiran media pembelajaran. Nah, ini nggak ada ini ya. Lampiran media pembelajaran itu silakan diisi linknya video. Kalau ternyata menanyakan video, boleh kalau ada YouTube-nya silahkan. Kemudian PPT, kalau ada bahan tayang, itu adalah video berbasis IT. Kemudian media berbasis IT. Kalau medianya itu media nyata,
mungkin tumbuhannya, mungkin yang dibawa di kelas itu adalah ini ya, yang berkaitan dengan ini kegiatan pemasaran gitu ya di sini ya, digital ini apa gitu ya yang dibawa, silakan difoto gitu ya. Kemudian lampiran asesmen sudah, lampiran media sudah. Berarti ada yang ketiga, ada lampiran bahan ajar atau materi. Silakan materi itu ditulis berdasarkan kalimat Bapak Ibu sesuai konsep yang akan dipelajari selama 2 JP ini ya. Jadi itu kan ada nanti sistematis, logiskah, relevan dengan yang materi yang akan disampaikan di video pembelajaran. Dan itu dipastikan tulisan Bapak Ibu sendiri, bukan foto dari ini ya modul apa bukunya Yudhistira, Erlangga, atau modul ajar yang lain, atau linknya materi dari ini ya dari internet gitu ya, itu tidak disarankan. Kemudian yang keempat itu ada lampiran yang keempat, LKPD. Nah, baik. LKPD itu Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi LKPD itu dibuat lampiran. Nah, tadi saya lihat di sini LKPD-nya itu campur sama penilaiannya. Nah, itu ya. Jadi itu yang saya catatan saya untuk modul ajarnya miliknya dari Ibu ON ya, tentang perilaku konsumen. Sehingga Bapak Ibu bisa belajar, kita saling belajar pada modul ajar yang kekurangannya di mana sih kok sampai tidak lulus UKIN. Ini ya, beliau ini tidak lulus UKIN. Baik, saya akan mereview modul ajar yang kedua, yaitu modul ajarnya miliknya Ibu SR, yaitu mapelnya matematika dari Universitas Musamus Merauke. Nah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memang di kampusnya Bapak Ibu biasanya ketika mau ujian itu tidak menyampaikan secara detail modul ajarnya seperti apa, pastikanlah bikin serapi dan secantik mungkin gitu ya. Karena apa, kalau rapi, cantik, tulisannya bagus gitu ya, tertata. Nah, yang menilai ini kan dosen dan guru pamong ya. Nah, jadi yang menilai itu bisa apa, bisa senang begitu ya, melihatnya sudah senang lihat modulnya Bapak Ibu. Oh, rapi, bagus gitu ya. Nah, itu daripada nanti berantakan gitu. Baik, saya akan mereview miliknya Ibu SRI ya, Bu Sri ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu disarankan, saya menyarankan Bapak Ibu berilah cover modul ajar Bapak Ibu. Itu saran dari saya ya. Kemudian di sini adalah modul ajar kurikulum merdeka, instansinya SDI Mondula Patama. Nama Bu Sri, kemudian tahun, kalau itu tahun pembuatan Bapak Ibu, maka silakan diisi tahun 2024, tahun 2025. Tapi kalau tahun ajaran, silakan 2024-2025, gitu ya. Mapelnya matematika fase B kelas 3, topiknya bilangan cacah. Waktunya 2 JP, 2 kali 35 menit. Baik. Kemudian pelaksananya 6 Oktober 2024. Oke, modul ajarnya, kemudian saya langsung profil pelajar Pancasila. Jadi nanti profil pelajar Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif ya. Oke, pendekatan Bapak Ibu di sini pendekatan cooperative learning. Cooperative learning itu adalah model pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, kotak bilangan. Nah, ini kotak bilangan ini apa metode ya? Kotak bilangan itu bukan medianya ya, Bapak Ibu. Kalau metode tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan itu benar. Metode itu harus lebih dari satu. Kalau model pembelajaran itu disarankan satu gitu ya. Model pembelajaran ditandai dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran menentukan nilai tempat suatu bilangan. Tujuan pembelajarannya saja sudah kurang tepat di sini. Karena apa? Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kaidah ABCD. Sedangkan di situ adalah menentukan nilai tempat suatu bilangan. Menentukan nilai tempat suatu bilangan itu adalah behaviornya saja. Menentukan nilai tempat, menentukan, menyebutkan itu adalah C1. Ya.
eh, berilah CP-nya agar kelihatan tujuan pembelajaran itu adalah kan nanti mengambil bagian dari CP gitu ya. Nah, CP-nya tidak ada gitu ya. Kemudian tidak sesuai dengan kaidah ABCD yang sudah saya sampaikan. Kemudian media pembelajaran kertas karton, gunting, spidol. Media pembelajaran itu pastikan ya ada berbasis IT-nya, begitu ya Bapak Ibu kalau sudah pakai. Kemudian kertas gunting spidol ini juga bagus karena sesuai dengan atau media nyatanya yang dipakai. Kemudian pemahaman awal, baik kegiatan awal. Baik, Bapak Ibu ngomongnya kan cooperative learning nih. Cooperative learning kalau itu kan ada sintaknya juga ya. Sebenarnya kooperatif itu ada bagian beberapa tipe dari kooperatif model pembelajaran. STAD, tipe jigsaw, number head together gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakanlah pilih ambil salah satu dari itu gitu ya. Agar terlihat nanti di sintaknya. Jadi model pembelajaran ini tidak ada diferensiasinya, KSE-nya tidak ada, TARL-nya nggak ada, sebagai bukti bahwa Ibu itu mengimplementasikan pendidikan PPG ini dengan belajar modul ya, modul PPG secara mandiri kan itu ada 3 modul toh Bapak Ibu. Modul 1 tentang CRT ya kalau nggak salah ya, TARL, kemudian diferensiasi. Nah, itu masukkan lah Bapak Ibu salah satu dari situ. Kemudian ada modul yang kedua KSE, modul ketiga anak berkebutuhan khusus. Nah, ini tidak ada sama sekali gitu ya. Kemudian kegiatan awal guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar peserta didik dan berdoa bersama. Presensi. Ya apalah ini apa begitu ya? Presensi apa? Guru mengecek kehadiran siswa begitu ya. Ice breaking, tepuk semangat, ace breaking. Bapak Ibu perhatikan juga penulisannya ya. Guru memberikan persepsi berupa tanya jawab materi yang lalu, menyanyikan lagu, kemudian nilai tempat bilangan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Baik. Kemudian kegiatan ini kalau saya ngomong kosongan, tidak ada model pembelajarannya apa, sintaknya nggak kelihatan. Kemudian diferensiasinya letaknya nggak ada, KSE-nya nggak ada. Kemudian apa yang mau dinilai gitu ya? Kan di penilaian itu ada model pembelajaran, kemudian ada minimal 2 strategi pembelajaran. Nah itu kok nggak ada gitu ya, nggak terlihat di langkah-langkah pembelajaran. Nah saya kalau Bapak Ibu melihat review-review modul ajar saya, kebanyakan peserta retaker itu tidak lulus ya. Ini dari pengalaman saya mereview. Nah, ini tidak ada sintak atau fase dari model pembelajaran itu ada. Nah, itu ya, itu intinya. Jadi Bapak Ibu, ketika besok mau bikin modul ajar yang bagus sesuai UKIN, pastikan model pembelajarannya jelas. Apa, kemudian sintaknya bagaimana, dan letaknya bagaimana di kegiatan inti. Itu ya. Jadi kalau saya ngomong ini, kegiatan inti ini kosongan. Berarti kalau kosongan itu sudah nggak ada apa-apanya gitu ya. Kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Oke, memberikan penguatan, kemudian melakukan refleksi. Guru bersama membuat kesepakatan pembelajaran berikutnya, penugasan berdoa bersama. Baik. Kemudian di sini, oke, Bapak Ibu boleh semacam ini ya, ada tanda tangannya guru dan kepala sekolah. Tapi dipastikan dulu Bapak Ibu ini jangan seperti ini. Kan bisa dibuat yang cantik gitu ya menurut saya ya. Dibuat yang cantik, skenanya khusus ini pasti bisa dikondisikan. Bukan seperti ini gitu ya. Ini kayak yang nempel gitu, jadi kurang bagus. Dibuat diusahakan yang cantik gitu ya. Baik. Kemudian modul ajar ini tidak ada lampiran sama sekali. Itu kesalahan fatal. Ya, gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu, lampirannya itu kan ada 4 minimal. Lampiran 1, asesmen lampiran 2, media pembelajaran, lampiran 3-nya LKPD, lampiran 4-nya bahan ajar atau materi ajar. Nah, ini nggak ada sama sekali loh Bapak Ibu, gitu ya. Jangan sampai besok di modul ajar selanjutnya nggak ada, gitu ya, diusahakan harus ada gitu ya. Baik, saya akan mereview lagi Bapak Ibu satu ya. Di sebelum saya berakhir kita itu saya akan bahas satu lagi punyanya Buye ya.
mapelnya matematika, kemudian beliaunya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, gitu ya. Memang undang Bapak Ibu seolah-olah saya tuh kesalahannya di mana ya Bu, gitu ya. Kenapa saya tidak lulus? Mari kita belajar bersama ya Bapak Ibu, kesalahannya di mana, kemudian berbenah diri, merefleksikan diri. Semoga besok Bapak Ibu bisa membuat modul ajar terbaik, gitu ya, dan lulus. Retaker cukup sekali, selanjutnya lulus, ya. Baik, modul ajar ya Bapak Ibu, ini perangkat ajar uji kinerja dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang disusun oleh Ibu Yen ya. Oke, ini materinya adalah matematika dari SDN 038 Kota Lolo. Fasenya B kelas 3 semester 1 tahun ajaran 2024. Nah, di sini, nah dari sini saja saya melihat Bapak Ibu ini sudah tidak rapi ya. Itu yang pertama. Kemudian bilangan cacah sampai 1.000, tema nilai tempat bilangan cacah sampai 1.000. Alokasi waktu 2 JP. Pastikan dalam kurung itu berapa? 2 kali 35, 2 kali 30, 2 kali 45. Nah, itu ya. Karena itu nanti kita tim penilai akan melihat Bapak Ibu modul ajar mohon maaf video utuhnya Bapak Ibu itu berapa gitu ya. Berapa, apakah 70 menit gitu, 90 menit, 60 menit gitu ya. Baik, ini ada kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik. Oke, baik, tidak ada masalah. Profil pelajar Pancasilanya yang akan di ini ya, yang akan di kita tanamkan kepada anak-anak sarana prasarana. Kalau saya lihat ini sudah ada LCD-nya lengkap semua, kemudian target peserta didiknya. Oke. Baik, kemudian jumlah peserta didiknya minimal 15 peserta dan maksimal 20 peserta didik. Bapak Ibu kalau ternyata jumlah peserta didik itu pastikan saja jumlah peserta didiknya Bapak Ibu itu berapa. Disesuaikan saja dengan jumlah peserta didik yang ada di video pada saat Bapak Ibu melakukan membuat video pembelajarannya ya. Oke, model pembelajaran tatap muka dengan pendekatan inquiry. Walah, Bu, Bapak Ibu ini sudah model pembelajarannya aja sudah kurang tepat. Bu, Bapak Ibu, tatap muka itu bukan model pembelajaran, itu adalah moda daring atau moda luring, tatap muka ataupun online gitu ya. Nah, pendekatan inquiry baik. Ini kan model loh Bapak Ibu. Pastikan ya model-model pembelajaran inquiry gitu ya. Itu. Baik, kemudian ada komponen inti tujuan peserta didik dapat menguraikan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau saya lihat dari sini peserta didik audien dapat menguraikan ini adalah behavior A sama B aja, gitu ya. Nah, kondisinya nggak ada, degree-nya nggak ada. Nah, ini harus diperbaharui ya, harus direvisi gitu ya. Capaian pembelajaran, membaca dan mengamati, membaca, menulis, pemahaman bermakna, oke. Pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu saya tidak melihat ya, tidak melihat. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ngomong ini inquiry, inquiry itu punya sintak ya Bapak Ibu, inquiry itu. Nah, kegiatan pendahuluan guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, peserta didik berdoa sebelum belajar dipimpin oleh ketua kelas, guru mengecek kehadiran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu nasional, peserta didik melakukan literasi dan numerasi, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik gitu ya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, kalau bisa ini sebenarnya KSE bisa dimunculkan. KSE nggak ada, diferensiasi nggak ada, TARL nggak ada, CRT nggak ada gitu ya Bapak Ibu. Uh, Sebenarnya kan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ya uh, pembelajaran mandiri PPG-nya dalam pembuatan ini ya modul ajarnya gitu ya. Tapi ini tidak ada gitu. Kemudian kegiatan intinya, guru menjelaskan materi, guru minta peserta didik bertanya mengenai materi, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, Bapak Ibu ini ini namanya saya kosongan. Kenapa kosongan? Karena sintak model pembelajarannya tidak ada sama sekali. Nah, oke. Dari sekian banyak review
modul ajar miliknya Bapak Ibu yang belum lulus, pasti di inti pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran itu tidak ada apa-apanya, baik diferensiasi KSC ataupun sintak modul pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ini menjadi ciri khas kalau dari semua LPTK gitu ya. LPTK tidak Bu LPTK ya, jadi semua LPTK gitu ya. Baik kegiatan penutup ada refleksi, kemudian menyimpulkan, peserta didik bertanya, mengajak tepuk semangat, menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan berdoa bersama. Nah, ini yang tidak ada itu penilaiannya ya. Penilaian pengetahuannya, kognitifnya ditaruh mana? Seharusnya biasanya sebelum kesimpulan, boleh. Atau kita lihat sintak pada model pembelajarannya. Itu juga tidak ada. Gitu ya. Penilaian itu harus dilakukan tiga-tiganya. Kognitif, afektif, psikomotor. Tuh, saya tidak melihat itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian oke baik. Bapak Ibu, nah seperti ini ya. Lampiran satu, kasihlah cover. Lampiran satu bahan ajar. Baik, bahan ajar ini tidak boleh sama dengan bahasanya, itu tidak boleh jiplak gitu ya. Buatlah kalimat sendiri dengan kalimat sendiri begitu. Kemudian, nah ini masih lampiran dua, media pembelajaran boleh. Nah ini kalau apakah kalau di sana itu kan ada media pembelajaran yang menyebutkan tadi ada LCD-nya, PPT-nya lah dimasukkan ke media pembelajaran. Jadi ini adalah media pembelajarannya nyata, tetapi kalau belum dimasukkan yang IT-nya, belum dimasukkan, tidak ada ya. Kemudian di langkah-langkah pembelajarannya, kemudian saya lihat tadi di atas ada. Kemudian lampiran 3 LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya Bapak Ibu, kalau bisa memang LKPD itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada instruksi gitu ya. Oke, instruksi atau cara mengisi panduan gitu ya. Ada ribuan, ratusan, puluhan satuan LKPD, kemudian ada lampiran 4, ada soal evaluasi. Baik, ini yang belum tepat, ini adalah lampiran 4-nya, yaitu kalau bisa itu kan lampiran 4 asesmen penilaian. Penilaian itu kan ada 3. Nah, yang pertama ada soal evaluasi, coba tuliskan. Nah, Bapak Ibu, bikinlah yang namanya kisi-kisinya dulu. Kisi-kisi soal ini. Kisi-kisi biasa dalam bentuk tabel kan, nomor, soal, boleh kunci jawaban, level kognitifnya itu apa gitu ya. Karena soal itu jika mendapatkan nilai sangat baik, ada soal C4, C5, dan C6. Tiga-tiganya ini ada gitu, maka akan sangat baik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan langsung soalnya saja, kemudian langsung kuncinya. Mana soal-soal C4, C5, C6-nya begitu ya. Karena ini cuma satu saja yang diminta, kan tiga-tiganya ada. Itu ya, ini untuk perbaikan ya Bapak Ibu. Kemudian instrumen penilaian, presentasi, diskusi kelompok boleh. Jadi ini adalah keterampilan ya, penilaian keterampilan. Baik. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, ini yang saya lihat ya. Nah, penilaian sikapnya yang tidak ada. Gitu ya. Nah, ini kurang lengkap, ada beberapa yang harus diperbarui, diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, dari review ini, ketiga ini pasti kita belajar ya dari kesalahan Bapak Ibu sebelumnya. Kenapa kok sampai tidak lulus UGIN-nya? Nah, Bapak Ibu, dari ketiganya yang saya review tadi, tiga-tiganya itu kan tidak ada diferensiasi, tidak ada KSE-nya, begitu ya. Bentuk implementasi dari belajarnya Bapak Ibu secara mandiri modul PPG gitu ya, itu tidak ada. Kemudian yang tidak ada model pembelajaran, padahal itu wajib ada, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu kan sudah tahu ya yang saya review apa kekurangan dari modul ajarnya Bapak Ibu. Nah, saya akan mereview ini berusaha sesuai dengan uh, instrumen penilaian gitu ya. Jika Bapak Ibu ingin di review modul ajarnya, kenapa kemarin tidak lulus UKIN gitu ya, silakan hubungi saya di nomor yang saya sematkan di atas.
silakan japri dan saya kumpulkan dengan Bapak Ibu retaker seluruh Indonesia untuk berbagi informasi. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi ya di review ke selanjutnya ya. Pantau terus eh, YouTube saya, belajar bersama. Semoga nanti retaker sekali lah setelah itu lulus ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.